kami. Hari ini kita lagi ada di tempat yang keren banget dan juga bersejarah banget, yaitu Museum Bank Indonesia. Sebelum lanjut ke vlognya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauziah Winarno, absen 33. Saya Nadira Syahwarismi Marhendra, absen 23. Saya Pangeran Siregar, absen 28. Muhammad Tatay Santa, absen 19. Selamat menyaksikan. Nah, ya teman-teman semua, Museum Bank Indonesia ini terletak di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3 di Kota Tua, tepatnya di Jakarta Barat. Nah, museum ini itu terletak di seberang Museum Fathahillah nih. Untuk hari buka terdapat dari Selasa hingga hari Minggu, dan untuk jam bukanya terdapat dari jam 8 hingga jam 15.30. Tapi jangan datang di hari Senin atau di hari libur nasional ya, karena tutup. Nah, sekarang kita berada di ruangan yang menceritakan sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Di sini kita bisa melihat diorama yang menggambarkan kedatangan pertama para pedagang asing ke Indonesia, yang pada saat itu sangat terkenal karena kekayaan rempah-rempahnya. Nah, pada saat itu juga rempah-rempah memiliki nilai yang sangat tinggi dan bahkan digunakan sebagai alat tukar atau transaksi. Saking berharganya, masyarakat zaman dahulu bahkan menyimpan rempah-rempah di bank sebagai bentuk kekayaan. Di ruangan ini kita bisa melihat berbagai jenis rempah-rempah khas Nusantara seperti kayu manis, pala, cengkeh, dan lada. Nah, rempah-rempah tersebut yang menjadikan daya tarik utama bagi bangsa Eropa dan Asia untuk datang ke Indonesia. Setelah masa perdagangan rempah-rempah, bangsa Belanda mulai membangun sistem keuangan yang lebih teratur di Nusantara. Pada masa itu, Gubernur Jenderal Van Imhoff memutuskan untuk mendirikan sebuah bank bernama The Bank van Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Tujuan utama pendirian bank ini adalah untuk mengatur keuangan dan membantu kegiatan perdagangan di wilayah Hindia Belanda. Namun, pada awalnya bank ini itu sulit berkembang karena para pengurusnya belum memahami sepenuhnya tentang perdagangan dan kegiatan perbankan. Ditambah lagi dengan persaingan dari para pejabat FOC yang masih sangat kuat saat itu. Kemudian, pada tanggal 1 September 1752, Gubernur Jenderal Mosel melanjutkan pembangunan dan pengembangan lembaga keuangan tersebut. Bank yang semula bernama The Bank van Batavia kemudian dikembangkan menjadi Bank Conrad dan Bank van Lening, yang artinya bank menyimpan, meminjam, dan melakukan transaksi perdagangan. Setelah ruangan rempah-rempah tadi, sekarang kita masuk ke ruangan fase awal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di ruangan ini, selain membahas sejarah lahirnya Bank Indonesia pada awal kemerdekaan, dibahas juga secara sedikit beberapa sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan para penjajah. Dan di ruangan ini juga ada display seragam penjajah yang dulu menjajah Indonesia seperti Jepang dan juga Belanda. Setelah itu kita melewati berbagai ruangan dengan berbagai macam diorama lainnya. Ruangan-ruangan ini berisi sejarah bagaimana perbankan di Indonesia berkembang dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Salah satu yang unik di sini adalah adanya papan interaktif berbasis proyektor yang menampilkan secara 3D proses percetakan dan pendistribusian uang di Indonesia. Cahaya lampu hangat membuat pantulan dari tumpukan emas di balik kaca terlihat begitu berkilau. Keren banget, tapi di balik keindahan itu ternyata ada makna yang sangat besar. Emas-emas di sini bukan hanya pajangan biasa. Semua batangan emas ini melambangkan cadangan kekayaan negara Indonesia yang dijaga oleh Bank Indonesia. Cadangan ini menjadi simbol
stabilitas ekonomi, dan kepercayaan terhadap nilai rupiah. Nah, ini bagian favorit aku nih. Jadi di spot ini kita bisa lihat koleksi uang dari berbagai zaman. Mulai dari uang kerajaan, uang kertas Jepang pada masa pendudukan, sampai uang rupiah pertama tahun 1946. Uniknya, setiap uang punya cerita tersendiri, dari desain, tokoh, sampai makna simboliknya. Kita jadi tahu betapa berharganya sejarah mata uang Indonesia. Nah, jadi teman-teman semua, inilah ruang rapat utama Deja van se Bank, tempat para direktur bank kolonial Belanda dahulu membuat keputusan penting yang mempengaruhi perekonomian Hindia Belanda. Meja besar, kursi kayu jati, dan interior megah ini menjadi saksi bisu sejarah panjang perbankan Indonesia, sebelum akhirnya menjadi Bank Indonesia yang kita kenal saat ini. Halo teman-teman, selamat datang di Diam dulu, gue lagi. Halo teman-teman, selamat datang di vlog kami. Sebelum kita lanjut ke vlognya, mari kita perkenalkan diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Syifa Putria, absen 33. Perkenalkan, saya Nadira Syekha Warismi Marahendra, absen 23. Untuk hari buka terdapat dari Selasa hingga hari Minggu. Dan untuk jam bukanya terdapat dari jam 8 hingga jam 15.30. Tapi Halo teman-teman, selamat datang di vlog kami. Hari ini kita ada di tempat yang ini bikin tapi ini jadi podcast. Biar seru. Ini udah random banget ini, lu lihat ayam ngadem. bentar guys, kepanasan dia, haus dia. Beli dulu. Kayak Sama ayam. 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 Ini orang apa ya?